Satu-satunya harapan Rania untuk menyelamatkan ayahnya ada di hutan terlarang. Tapi di sana, sesuatu yang berbahaya telah menunggunya. Legenda jamur ajaib dan rahasia hutan. Malam semakin larut di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan. Angin bertiup lembut, membawa bisikan sunyi yang terasa begitu asing. Di dalam sebuah rumah sederhana, seorang gadis kecil berusia 8 tahun, bernama Rania, duduk di sisi ranjang ayahnya. Wajah lelaki itu pucat, napasnya tersengal seperti ada sesuatu yang perlahan-lahan mencabut nyawanya. "Ayah, bertahanlah," bisik Rania sambil menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Para tabib sudah menyerah, penduduk desa hanya bisa menggeleng pasrah. Namun, bisik-bisik di antara mereka menyebutkan sebuah legenda tentang jamur ajaib yang mampu menyembuhkan penyakit apapun. Tapi jamur itu tersembunyi jauh di dalam hutan terlarang, tempat makhluk-makhluk misterius mengintai di balik kegelapan. Rania tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan tekad membara, ia mengemasi sedikit bekal, menatap wajah ayahnya sekali lagi, lalu melangkah ke dalam bayangan hutan yang seolah menelan cahaya. Semakin jauh ia melangkah, semakin gelap dan pekat udara di sekelilingnya. Suara ranting patah di bawah kakinya terasa menggema, menyatu dengan desiran angin yang seakan berbisik di telinganya. Di tengah perjalanan, di bawah sebuah pohon tua dengan akar-akar besar menjalar seperti tangan raksasa, seorang nenek tua terduduk lemah. "Nak," suara nenek itu serak, hampir tak terdengar. "Aku lapar, berhari-hari aku tak makan." Rania merogoh bekalnya. Hanya sepotong roti dan sedikit air yang tersisa. Jika ia memberikannya, ia sendiri mungkin tak akan memiliki cukup tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tanpa ragu, ia berlutut dan menyerahkan makanannya. "Makanlah, Nek." Nenek itu tersenyum, matanya yang sayu bersinar lembut. Setelah menghabiskan makanan itu, ia bangkit dan menatap Rania dengan tatapan penuh arti. "Kau memiliki hati yang baik, Nak," katanya. "Aku tahu apa yang kau cari. Ikutlah denganku." Mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan, hingga udara menjadi semakin beg. Cahaya bulan nyaris tak bisa menembus rimbunnya pepohonan. Lalu tiba-tiba, udara menjadi hening terlalu hening. Dari semak-semak di depan mereka, sesuatu merayap keluar. Seekor ular raksasa, hitam pekat dengan sisik yang berkilau seperti batu obsidian. Matanya kuning berpendar di kegelapan, menatap Rania dengan tatapan lapar. Rania membeku. Napasnya tercekat. Kakinya ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. "Jangan takut," suara nenek berbisik di sampingnya. "Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan bertindak meskipun kau takut." Rania menelan ludah, lalu perlahan meraih ranting panjang di dekat kakinya. Dengan kedua tangan gemetar, ia mengangkatnya tinggi. "Aku tidak akan mundur, aku harus menyelamatkan ayahku," suaranya bergetar, tapi matanya penuh tekad. Ular itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, siap menyerang. Tapi sebelum taringnya menyambar, Rania berteriak sekuat tenaga dan mengayunkan ranting itu ke tanah, menciptakan suara keras yang menggema di udara. Mendadak, ular itu berhenti. Mata kuningnya berkedip sekali, lalu tubuhnya perlahan mundur, menghilang ke dalam bayangan. Rania menghela nafas panjang. Lututnya hampir lemas, tapi ia tidak punya waktu untuk berhenti. Nenek itu tersenyum bangga. "Kau sudah lulus ujian keberanian." Di tengah hutan, tersembunyi di balik pepohonan yang menjulang, ada sebuah tempat yang tak pernah tersentuh manusia. Cahaya bulan jatuh tepat di atas sebuah batu besar, dan di atasnya jamur bercahaya keemasan tumbuh dengan anggun. "Ambillah, Nak, ini yang kau cari." Dengan hati-hati, Rania memetik jamur itu. Cahayanya yang hangat menyentuh kulitnya, memberikan rasa damai yang aneh. Tanpa menunda lagi, ia berlari kembali ke rumah, menembus hutan gelap dengan semangat yang membara.
Ayahnya masih terbaring lemah ketika Rania tiba. Tanpa ragu, ia menyuapkan jamur ajaib itu ke mulut ayahnya. Sejenak, tak terjadi apa-apa. Tapi kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Lalu, matanya terbuka. Tubuh ayahnya perlahan menghangat, napasnya yang berat menjadi ringan, dan warna pucat di wajahnya berubah menjadi segar. Rania, suara ayahnya lemah. Tapi ia tersenyum, kau berhasil. Air mata Rania jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk ayahnya erat-erat, tak ingin melepaskannya lagi. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu rumah mereka terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berhembus masuk, dan di sana di ambang pintu nenek misterius itu berdiri. Tapi ada sesuatu yang berbeda, tubuhnya mulai bersinar. Kulitnya yang keriput perlahan berubah, menjadi lebih halus, lebih muda, dan dalam sekejap mata, ia telah berubah menjadi seorang wanita yang cantik dan anggun. Rania ternganga. Nenek, siapa kau? Sang ayah menatap wanita itu dengan mata membelalak. Bibirnya bergetar, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tertahan oleh emosi yang begitu besar. Rania, dia adalah ibumu. Dunia terasa berhenti berputar. Ibu, suara Rania nyaris tak terdengar. Wanita itu tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Aku dikutuk bertahun-tahun lalu oleh roh jahat di hutan. Hanya hati yang murni dan penuh kasih yang bisa mematahkan kutukan itu. Rania menatap ibunya, masih tak percaya. Jadi, selama ini... Iya, nak. Wanita itu berlutut, merengkuh wajah Rania dengan penuh kasih. Kau telah menyelamatkan ayahmu, dan kau juga telah menyelamatkanku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rania merasakan hangatnya dekapan seorang ibu. Ia berangkat dengan niat menyelamatkan ayahnya, tapi ternyata ia juga membawa kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, keluarga yang utuh. Tamat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan konten menarik lainnya. Kalau kamu suka video ini, beri komentar di bawah dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.